Yang hebat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika diutus, tugasnya selesai. Kampung halamannya sampai detik ini aman damai. Ketika hendak diracun, dia selamat, tidak meninggoy. Ada Tuhan, hanya dikasih anggur asam setetes aja. Cuman bayangkan kalian ya, ini keji kali ini ya. Ini Tuhan yang gak lain nih. Cuman dicelupin sedikit, digagang, diletakkan di mulut. Matius pasal 15 nomor 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk dogi. Ini Tuhan mau menyamakan wanita di luar Yahudi sama dengan hewan, binatang. Bahkan Tuhanmu sangat luar biasa tercelanya menurut pandangan Muslim. Kenapa? Bayangkan, ini seorang Tuhan menyamakan wanita di luar kampungnya sendiri, etnisnya itu adalah binatang. Kan ini loh, Tuhan punya murid udah milih 12 orang. Katanya satu iblis, katanya dua yang iblis, yang satu dirasuki iblis, yang satu iblis beneran. Tahu-tahu katanya 12 orang muridnya aku yang pilih, tidak ada yang dapat mengambilnya. Tahu-tahu ada yang berkhianat. Ini gimana ini Tuhan, coba. Orang Nabi itu kan seorang yang soleh kan? Sepakat nggak? Oh iya, soleh, betul. Kenapa ketika bertemu sama seorang buta, untuk tadi menurut pernyataan ibu katanya mau mencari ilmu. Tapi Ya. menurut saya sih beliau si buta itu mungkin minta pertolongan untuk menyembuhkan penyakit. Bukan, nggak, jangan nama-nambahin menurut kamu. Kok nama-nambahin ini nggak tertulis? Kamu lucu baca Al-Quran saya, kok kamu pula yang ini kan lucu nih orang Kristen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi Unirifa, Bang Naga, Bang Dewa, dan apologet Islam lainnya yang berada di Komal Bang Faruk yang akan memberikan kita ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Nah, singkat cerita dan penasaran dengan berjalannya diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Manusia bukan makhluk jadi-jadian yang jijik mengakui bahwa dia bernama rasmi. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Yang paling hebat di dunia ini menurut Kristen adalah Hansip Romawi, bahkan Tuhannya saja kalah. Yang hebat kedua menurut Kristen adalah iblis. Bahkan ketika iblis menggeret-geret Yesus, Tuhannya ikut. Aku ditombak.
Yang hebat itu adalah Nabi Muhammad SAW ketika diutus tugasnya selesai. Kampung halamannya sampai detik ini aman damai. Ketika hendak diracun dia selamat, tidak meninggoy. Ada Tuhan, hanya dikasih anggur asam setetes aja. Cuman bayangkan kalian ya, ini keji kali ini ya. Ini Tuhan agak lain nih. Cuman dicelupin sedikit, digagang, diletakkan di mulut. Gimana itu? Ada orang yang lebih hebat. Si apa namanya yang Jessica yang Wongso itu, berapa lama itu dia bisa bereaksi dulu? Ini ada Tuhan cuma ditetesin sedikit langsung diletakkan mulut. Itu keji. Nabi Muhammad SAW hendak dihabisi dengan diracun. Masya Allah, beliau diselamatkan oleh Allah dengan cara apa? Tidak diizinkan wafat. Ya, bahkan ada kejadian-kejadian di mana orang yang hampir meninggal karena racun itu diselamatkan. Yang paling ngeri itu adalah Tuhan. Masa ditombak manusia langsung meningsoy? Gimana ini? Tuhan kok begitu? Nah, yang kedua, Tuhan yang katanya datang menyelamatkan manusia, sebelum demi selamat dia udah kabur ke rumah papa. Minta tolong pula lagi sama papa. Ini gimana ini juru selamat nih? Ya Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Emang Yudas itu nggak tahu kalau dia lagi jual Tuhan? Emang Nasib Romawi nggak tahu kalau dia lagi nombak Tuhan? Ya udah, kalau mereka nggak tahu jangan hukum mereka. Ngapain minta ampun sama papa? Ampuni aja lah, kan kau Tuhan. Agak lain ya Tuhannya kalian ya. Tuhannya kalian tuh kenapa sih? Ada masalah apa? Kalau tahu bahwa Hansip Romawi, orang Yahudi, melakukan kejahatan karena tidak tahu dengan kejahatannya, kenapa harus minta tolong sama papa untuk meminta ampun? Ampuni sendiri lah, emang gak bisa ngampuni sendiri? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kok dituhanin? Mending nuhanin Bang Faruk. Coba, di dunia Bang Faruk bisa dikatakan sebagai juru selamat. Setidaknya punya istri menyelamatkan seorang wanita, menafkahi wanita tersebut dunia akhirat. Lah Tuhan ente menyelamatkan siapa? Coba, satu orang saja makhluk yang pernah, manusia yang pernah diselamatkan Tuhan kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat lo ya. Oh, Lazarus kan pernah hidup. Apa gunanya Lazarus buat peradaban? Ada manfaatnya. Mending ada Isaac Newton. Ngapain itu Yesus? Kerjaan Yesus tuh buat 33 tahun di dunia tuh buat apa sih? Buat peradaban tuh untuk apa? Coba jawab ya. Dan bahkan ini loh, Tuhan punya murid udah milih 12 orang. Katanya satu iblis, katanya dua yang iblis, yang satu dirasuki iblis, yang satu iblis beneran. Tahu-tahu katanya 12 orang muridnya aku yang pilih, tidak ada yang dapat mengambilnya. Tahu-tahu ada yang berkhianat. Ini gimana ini Tuhan, coba. Ayolah Rasmi ya. Ya, Mokondo, apa yang mau disampaikan? Halo. Ya, saya Ibu Keri 481 yang wanita di Islam disamakan dengan anjing. Yuk kita baca, yuk. Sahih Bukhari 481. 481. Kita baca, oke. Nah, ini dia, Masya Allah ya. Subhanallah, makasih ya, hadis ini luar biasa. Ini sebenarnya adalah hadis yang sangat memuliakan wanita, di mana hadis ini justru diam dulu ya, kamu jangan ganggu saya bicara ya, by the way ya. Saya akan mengajari bagaimana cara berpikir berakal. Aman. Saya akan Teman-teman perhatikan ya, luar biasanya Sayyidah Aisyah ya, telah disebutkan di sisinya tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat. Ingat ya, ini asbab putusnya sholat. Ingat, kalau suami istri, kalau orang yang bukan mahram, kalau disentuh tubuh kita ketika kita sudah wudhu, itu jadi batal wudhu. Wudhu batal, jadi nggak sah sholat ya. Jadi salah satu penjadi asbab orang batal sholatnya adalah wanita. Tapi perhatikan di sini, ayat hadis ini luar biasanya. Orang-orang mengatakan yang dapat memutus sholat diantaranya adalah dogi, keledai, dan wanita. Maka Aisyah pun berkata, sungguh kalian telah menganggap kami kaum wanita sebagaimana dogi. Sungguh aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sementara aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblat. Saat aku ada keperluan dan aku tidak ingin menghadapnya, maka aku pergi dengan pelan-pelan.
justru dibantah sama Aisyah kalau ada orang-orang yang menyamakan perempuan dengan dogi, karena Aisyah radhiyallahu anhuma pernah dekat Rasulullah ketika sholat dan Rasulullah tidak menegur. Artinya di sini Tuhanmu dan Nabiku sangat berbeda karakter ketika Tuhanmu mengatakan perempuan Kan'an adalah guguk, yaitu Kunarion. Nabiku melalui lisan istrinya mengajarkan bahwa perempuan tidak sama dengan dogi. Kenapa? Ya karena mungkin Kristen ini nggak sadar nih, ini data baru menyamakan perempuan dengan guguk ya. Sabar ya. Nih gini kok diskusi itu. Iya, tenang aja, Ya. enak kan kalau gini. Iya enak ya. Jadi yang naik tadi yang bernama si cinta tadi ya, Yohanes pasal 4 nomor 5. Mari kita lihat. Kita lihat. Nih aku suka nih bahasa ayat ini nih. Udah lama aku nggak bahas ayat ini ya. Bagaimana perlakuan Tuhannya orang Kristen kepada perempuan di luar perempuan Yahudi. Itu di Bukhari 2647 juga. Kan gantian satu ayat lah. Tadi hadis satu, ini satu ya. Matius pasal 15 nomor 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk dogi. Ini Tuhan mau menyamakan wanita di luar Yahudi sama dengan hewan, binatang. Bahkan Tuhanmu sangat luar biasa tercelanya menurut pandangan Muslim. Kenapa? Bayangkan, ini seorang Tuhan menyamakan wanita di luar kampungnya sendiri, etnisnya itu adalah binatang. Mari kita lihat ayatnya. Ini dia. Nih. Bayangkan ini Tuhan menghujat makhluk dengan cara menyamakan perempuan ini, kecuali perempuan ini perempuan nista. Ya, Matius pasal 15. Mari kita lihat. Ya. Matius pasal 15. Bagaimana saya mau Anda menjawab ya. Bagaimana pendapat Anda tentang Tuhan yang menyamakan perempuan ini dengan binatang? Silakan dijawab. Saya sudah menjawab tadi. Saya sudah menjelaskan konteks hadisnya. Justru Sayyidah Aisyah di situ membantah perempuan sama dengan dogi. Justru di situ Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah tidak melarang. Bahkan beliau pernah melakukan hal itu. Ya. Mari kita lihat ini. Ini ayatnya kok begini nih Tuhan ya kalian. Nah, Matius 15 nomor 26. Ayam. Ya nih, jangan jijik bahas ayat sendiri ya. Nih baca ini baik-baik. Nih jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba. Lagi-lagi makhluk hidup disamakan dengan domba. Domba itu bukan binatang mulia kawan. Domba itu binatang, hewan ternak. Sedangkan Tuhan yang disembah si Mokondo menyamakan orang Israel, orang Yahudi dengan domba. Lalu ada lagi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Padahal perempuan ini baik loh, udah mau nyembah dia loh. Ini nggak tahu diri banget Tuhanmu ini. Ini tetapi perempuan itu ya datang menyembah dia, udah mau disembah loh Tuhanmu ini loh, nggak tahu diri banget ini Tuhan ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, bentar dulu, ini kan kamu bertanya hadis, saya sudah jelaskan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini Tuhanmu serius nggak sih jadi Tuhan? Orang kok minta tolong kok. Iya kan, saya kan semangat banget baca ayatmu ini. Soalnya di sini kok gini. Iya kan kita lagi komparasi tadi hadis, sekarang ayatmu. Ini Tuhan nggak tahu dia. Saya bilang kenapa Tuhan nggak tahu diri? Dia datang ini loh. Udah ada, nggak nyembah dia salah. Menyembah pun salah. Kamu bacalah ini nih. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Udah mau loh perempuan ini menyembah dia loh, nggak tahu diri banget nih Tuhan. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini kasihan loh perempuan lo. Ini Tuhanmu gimana? Niat nggak sih jadi Tuhan?
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada au-au. Ini Tuhan serius nggak sih jadi Tuhan? Loh, masa Udah roti yang sudah disembah. dilempar ke anjing mau diambil? Itu kan Loh, boleh juga namanya. tidak patut Ya, nggak mengambil bisa lah. roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya. Emang ada guguk di situ yang ikut? Ada nggak di cerita ini ada guguk yang ikut? Yang dikatakan guguk sama Yesus adalah perempuan itu. Lalu perempuan itu menjawab, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun dogi itu makan remah-remah. Mengalah loh perempuan ini loh. Bayangkan mamakmu itu, mamaknya si Mokondo bukan orang Israel, ketemu sama Yesus. Tuhan, Yesus, aku menyembah padamu. Dijawab sama Yesus, tidak patut memberikan makanan kepada dogi. Langsung dijawab mamak Mokondo. Mamak Mokondo kan bukan orang Bani Israel. Apa kata mamak Mokondo? Ya nggak apa-apa lah Tuhan, emang aku dogi kok, aku suka makan remah-remah. Ini kok Tuhan kok begini nih. Mau nyembah dia aja ribetnya minta ampun loh. Disamakan sama dogi loh. Bahkan yang paling parah adalah ketika Tuhanmu mengatakan perempuan itu sama seperti dogi, yang lebih parah Tuhan Bapak. Tuhan Bapak juga nggak lebih baik daripada Tuhan Anak loh. Nih ya. Loh, kamu udah berapa, Rifa? Saya ini baru 1 loh. Kamu ini udah 3. Kak, aku kan narasumber di sini. Kau kan bertanya. Kau baca Yeskiel Iya, pasal 13 nomor 4. Bukhari Kita kan 26, bicara tentang 47. Kalau kan ada kita bicara kesialan tentang pada sesuatu, ANJ. maka ada pada wanita dan kuda. Iya, Nah. memang aku jawab. Nggak masalah kan, nggak Loh, ngamain kok- dengan binatang kan? Loh, Aku masa jawab sama dulu. dengan kuda dan sial? Nah, yang lebih sial itu Nggak nih boleh nih. dong. Iya, oke. Gimana sih? Kalau seandainya kau mengkritisi perempuan itu membawa sial, lalu bagaimana dengan Tuhan yang terkutuk dan hukum Tuhan yang adalah Loh, kutukan? yang Nah, bilang itu. perempuan itu pembawa sial kan di Islam. Mana di Iya, Kristen kan ada? aku mengkomparasi. Nanti aku jelaskan hadisnya. Oh, Nah, oke, kau tengok oke. ini ya. Ya, silakan. Dalam kitab Yeskiel yang parahnya Tuhan Bapa seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Nabi-nabi Israel dibilang kok guguk sama Tuhan Bapa ini. Ini Tuhanmu ini kok penghujat sih. Janganlah kayak gitu. Punya Tuhan, bilanglah sama Tuhanmu suatu saat, berhentilah menghujat manusia. Manusia itu apa sih salahnya? Kalau manusia, anjing, janganlah nyama-nyamain. Biadab kali lo kayak gitu. Kau mau Loh, gak orang di tadi anjing-anjing? juga disamain dengan anjing dan di sini Gak juga ada. disamain dengan kuda. Mana kan aku sudah menjelaskan. Nih, Justru nih, di hadis ini itu coba Sayyidah lihat. Aisyah. Coba lihat. Kalau ada kesialan, Dengar bentar. Oh. Kalau mengatakan kalau ada asbab kesialan, memang banyak laki-laki yang botol karena perempuan kok. Banyak laki-laki yang kau banyak yang korupsi itu karena bininya. ya Banyak itu berarti di laki-laki. Islam. Loh, Kenapa realitas di konkretnya Kristen? memang loh, bukan Kristen. Kristen itu nggak relevan. Kalau Ya, makanya dikatakan kan di perempuan, iya, dengar dulu. Bisa nggak dengarkan saya? Oke. Fakta memang seorang laki-laki yang sudah dapat jabatan, uang banyak, dia akan jatuh karena perempuan. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam Islam itu, rusaknya sebuah negara diawali dengan rusaknya perempuan. Makanya di Islam itu perempuan tuh dijaga. Hah? Yang menjaga Dijaga? perempuan. Oh iya, dijaga, betul. Kalau gue bisa Dijaga. tunjukin bahwa Aisyah pernah dipukul Muhammad sampai kesakitan. Coba kau tunjuk hadisnya, aku tahu hadis itu. Sebentar dulu, belum selesai. Kenapa lompat-lompat? Oke. Dari tadi kau udah blunder loh. Pertama, Lanjut, kita ulangi lanjut. awal diskusi yang nggak tahu malu tuh kalian itu Kristen ya. Pertama, yang menyamakan perempuan dengan binatang, Tuhan kalian. Padahal perempuan itu sudah mengemis minta tolong Tuhan. Tuhanmu kejam dan biadab kalau menurut pendapatku. Kalau aku jadi perempuan itu ku lempar dia pakai kotoran ya. Kau udah nggak tahu diri, kau udah ku sembah kau, aku pula kau sama-samakan dengan binatang. Ku colok mata kau. Ya kalau aku. Nah Tuhan kau tuh aneh. Yang kedua, kalau di kami Nabi dimuliakan, di agama kau Nabi dibilang dogi. Tuhan kau penghujat. Orang Loh, kerjanya cuman perang, nggak Loh, sunat gimana sih? bahasanya Dimuliakan skip apa? loh. Mana kau bilang nggak sunat, nanti ku kasih dalil nabiku disunat. Oh, Kan Aisyah lucu. melihat. Kau dari tadi kau lucu loh. Ini loh kau bahas. Kayak aku dari tadi sibuk membahas dalil di apa aku di hadisku udah aku jelaskan. Kau tengok ini nih. Tuhan kau ini mengatakan apa? Baca. Seperti Anjing-anjing hutan Ah. di tengah-tengah reruntuhan.
Begitulah nabi-nabimu, hai Ha. Israel. Berarti nabi-nabi Israel menurut Tuhan kau sama seperti au. Itu kan kata kiasan, coba makanya dibaca sampai ke bawah. Ya kiasan lah, masa sama emangnya nggak bisa Tuhan kau mana bedakan mana binatang mana manusia? Memang dikiaskan. Makanya aku bilang Tuhan kau penghujat. Loh, Tuhan yang kau menghujat tuh itu tadi penghujat. loh. Loh, Yang disamain dengan anjing, disamain loh, dengan baca lagi kuda. hadisnya gimana? Kau nggak bisa bahasa Indonesia nih. Nah, Kau bacalah hadisnya nih, kau nggak di sini kan dijelaskan ini. Nah, justru Sayyidah Aisyah marah. Sungguh kalian telah menganggap kami sebagaimana dogi. Sungguh. Ini jangan dipotong ini. Siapa yang menganggap mereka Kalian. sebagai dogi? Loh, Kalian katanya. Loh, kok kalian kok ketawa? Loh, ini yang Gimana ngomong sih? siapa? Ini yang ngomong Ya, siapa? yang ngomong sebagai sungguh Yang ngomong kalian. siapa? Nah, kalian itu Iya, siapa? yang ngomong ini siapa? Yang berkata kepada kalian itu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berbicara kepada orang-orang. Orang-orang, kau baca ini telah disebutkan di sisinya suatu yang dapat menguduskan salat. Orang-orang yang mengatakan memutus sholat itu diantaranya perempuan dibantah sama Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kalian telah menyamakan perempuan dengan dogi. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah. Diam dulu. Orang itu Ya nggak tahu, nggak ada disebutkan namanya di sini. Di sini katanya orang-orang, bukan nabi. Kau bilang nabiku yang menyamakan perempuan dengan dogi. Padahal Sayyidah Aisyah mengatakan di sini, sungguh aku pernah melihat nabi. Sungguh aku pernah melihat nabi melaksanakan sholat sementara aku ada di sana. Artinya di sini Sayyidah Aisyah mengatakan nabi nggak kayak gitu, kalian kayak gitu. Pahamlah kau sedikit bahasa Indonesia. Kenapa kau botol dan menyesatkan di Komal ini? Karena kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Ini aku lagi ngomong nih. Kalian samakan kami dengan binatang. Nabi aja waktu aku lebih pernah deket-deket sama Nabi. Artinya Sayyidah Aisyah membela Nabi tidak begitu. Kalian yang kayak gitu. Kau yang kayak gitu. Kau orang kafir dibela sama Sayyidah Aisyah perempuan. Aku aja pernah loh duduk dekat Rasulullah, nggak masalah. Artinya tidak sama, tidak betul yang kau katakan itu. Itu artinya kau salah kaprah. Kau sama seperti orang-orang itu yang dibantah Yang Sayyidah bilang Aisyah. anjing itu kan Sementara di siapa? kitab kau, bentar dulu, yang bilang itu orang-orang. Orang-orang menyamakan, Nabi mengajarkan orang-orang menyamakan sama kayak kau botolnya. Nah, sementara Tuhan kau penghujat. Masa nabi-nabi Israel dibilang anjing, perempuan Samaria Kanaan dibilang anjing. Baik Tuhan Bapak Tuhan Anak, mulutnya emang lantam. Penghujat dua-duanya, mau bapak kayak mau anak sama aja, apalagi umatnya kayak gini nih. Bapak sama anak kelakuannya sama, apalagi ini umatnya kayak gini, apa nggak biadab? Makanya 600 tahun itu dalam kegelapan itu Eropa itu. Kenapa Tuhannya penghujat? Masa kata-katanya kotor begini? Kau kan komplain. itu tadi juga kotor kan? Mana kotor? Itu tadi yang disamakan kesialan dengan kuda, dengan anjing, wanita Ya, itu. Gimana sih? Kesialan itu kalau kau bilang aku bisa terjatuh karena daun pisang dan juga karena kerikil, bukan berarti menyamakan daun pisang dan kerikil. Tapi asbab-asbab sialnya laki-laki diantaranya wanita. Kenapa? Mari kita lihat realitas konkret. Banyak laki-laki yang kaya raya masuk penjara karena mengenyangkan perut istrinya. Banyak rusaknya sebuah negara karena perempuan yang dari kalangan Kristen Nah, pakai pasti tank Islam top, tuh. pakai kutang. Pasti Islam Kau tuh. bilang Islam. Emang Nah, iya. perempuan itu bukan cuma Islam. Perempuan itu tidak menentukan agama, tapi gendere. Kau tahu kan genre? Jadi gini, di situ tuh bukan perempuan Islam dikatakan, tapi perempuan. Ya, nah, mama kau perempuan, mama Tuhan kau perempuan. Bukti kesialan mama Tuhan yang dibuat mama Tuhan kau, nih kutunjukkan data. Mama Tuhanmu menjadi asbab kesialan. Ya, nih, sial ya. Nah, sekarang kutanya. Ajaran Islam kenapa dimasukin ke Kristen? Katanya sepakat perempuan menjadi asbab sial. Dia Aku sepakat tunjukkan karena di betul Islam, nabiku. ajaran Islam. Karena di kitabmu loh, memangnya mama Tuhanmu bukan perempuan. Dia perempuan tapi Kristen, nggak ada kayak begitu. Iya, dia perempuan. Di dalam Islam itu semua perempuan, bukan agamanya, tapi Oh, perempuannya. bisa Nah, loh,
kok kau menolak? Berarti kau tolak mama Tuhan kau. Mama Tuhan kau Kristen. Lah kamu bilang mama, Mama, bilang mama saya Islam. Wah, nggak bisa. Masa saya Mama mau ikut Tuhan. junjungan yang nggak sunat? Iya, begitu? saya Nggak tanya. bisa. Oh, Nabi kami disunat, kau yang nggak disunat. Oh, enggak. Kau bilang nggak mau Nggak mengikuti ada. junjungan disunat. Memangnya kau tahu siapa yang Jadi melihat Yesus gini. disunat? Siapa yang melihat Yesus disunat? Rifa pernah tunjukin dalil ya di mana Aisyah pernah Udah melihat. turun, kau udah banyak Pernah kali kau melihat dari donor tadi dia, blunder padahal gak dia- mampu membela iman, kau udah turun muak ya. Udah, teman-teman udah ya, saya sudah bilang di awal, saya mau menghadapi manusia yang tidak kehewan-hewanan. Udah 3 kali blunder, dia tuduh kita disamakan dengan binatang. Padahal Sayyidah Aisyah membela kaum perempuan. Yang kedua, Tuhannya sendiri yang bapak mulutnya lancang mengatakan nabi-nabi dogi. Tuhan anak mengatakan perempuan telah terang-terangan dogi binatang. Ya, nah Nabi kita dibilang gak bersunat. Sudah sering kutunjukkan dalil Nabi Muhammad itu di khitan. Nah, ketika kalian mengatakan Tuhan kalian disunat, siapa yang meraba? Siapa yang melihat? Si Lukas. Kencing bareng mereka. Berarti waktu si Lukas lagi bersama Tuhan kau, kencing bareng dilihatnya, oh iya udah nggak ada itunya kulupnya. Aku catatlah di buku ya, dia bersunat. Dari mana itu Lukas tahu Tuhan kau bersunat? Ngintip dia. Hah? Dari mana Tuhan kalian itu diketahui bersunat? Siapa yang memvalidasi bersunatnya Tuhan kalian? Ada di Rabah. Lucu kalian ini. Di agama kalian yang perempuan tidak dihargai kok. Aku bisa tunjukkan data-datanya. Tuh ya. Begitu. Jadi saya mau berdiskusi dengan manusia. Bukan dengan jelmaan hewan. Ya, oke. Halo Stefani, selamat datang di komalnya Bang Faruk, diskusi lintas agama. Yang silakan kalian bertanya, saya menjawab. Ketika kalian membawa pertanyaan yang muatannya adalah hujatan, saya tidak perlu menghujat balik. Saya hanya menunjukkan fakta dan data, membuka aib agama kalian. Silakan. Halo Stefani. Halo Stefani. Halo. Aduh, mangka Agnes, makanya banyak yang masuk Kristen. Nggak tahu kau Dokter Richard Lee, itu aja udah masuk Islam loh. Siapa yang masuk Kristen? Si Taipudin. Kau ambil tuh Taipudin muka berak, ya, nggak apa-apa. Taipudin jadi pemulung di Amerika. Masuk Kristen banyak. Mana data? Nggak malu kau. Yang ada itu Dokter Richard Lee itu baru masuk Islam dia. Yang pinter-pinter pindah ke Islam semua rata-rata. Udahlah kalian ambil kayak si Taipudin, ya. Kalian ambil kayak si Taipudin, ambil kayak si Lina Wijaya, ambil makan itu, ya. Ambil kayak Elia itu yang kemulai itu, nggak apa-apa. Ambil yang untuk kalian itu semua itu, ya. Si Pendi Aceh yang pernah mencuri kotak amal, nggak apa-apa. Buat kalian itu ya. Halo Paulus. Halo Paulus. Ya, halo Paulus. Saya hitung sampai 5 tidak bersuara, saya turunkan. Selamat siang. Oh ya, selamat siang, brother. Selamat datang di Komal Bang Faruk. Ya, makasih. Saya boleh tanya nggak? Silakan. Silakan. Gak kedengaran. Tidak kedengaran, brother. Yang Kristen pintar-pintar. Oh ya? Berani kalian nengok. Bentar sebelum kalian bertanya. Nih buat kalian menyadarkan kalian ya, supaya kalian gak lama-lama bermimpi. Orang Kristen pintar-pintar. Oke, mari kita lihat. Aduh, kalian ini. Malu saya sama kalian itu. Kenapa? Kepedean. Kalian bilang orang Kristen pintar-pintar. Nih, saya kasih kalian data ya. Belajar kalian ya. Ya, jangan lupa belajar loh. Kadang kebodohan itu pilihan sebenarnya ya. Ada orang yang bangga dengan kebodohan ya. Mungkin seperti kalian yang mengatakan bahwa Kristen pintar-pintar gitu ya. Ya, kalian tahu nggak? Ini. Orang Kristen yang pintar-pintar kata kalian itu nenek moyangnya gimana? Nih, kalian lihat nih data saya ya. National Geography ya. Mau bantah-bantah ya, nggak apa-apa. Ya, bantah. Nah, gini cara membacanya nih. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara karesteng
Eropa melakukan perjalanan ke universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama. Tetapi teman dalam belajar. Giliran mau belajar kepada kami kau berteman, giliran berbeda agama kau katakan kami musuh. Hantu balau. Itu yang pintar-pintar itu. Pintar-pintar itu. Belajarnya kepada ulama-ulama Islam. Pintar-pintar. Hei, Eropa itu adalah tempat yang pernah adanya zaman kegelapan. Siapa pemimpinnya waktu itu? Gereja. Gereja, coy. Apalah kalian ini. Pintar-pintar. Si CP pintar, giliran ditanya mana bukti pernah sensus, kata Ustaz Wafi. Mau kau terima, mau kau suka, mau kau nggak suka, pokoknya itu ada tertulis. Pintar itu kayak gitu. Aku naik lagi satu akun ya, tunggu. Ya, silakan Paulus. Halo? Ya, Paulus, silakan pertanyaannya. Ya, tadi saya mau bertanya terkait Satu lagi ya, sabar. surat. Jangan lari dari device dong. Kalau kamu keluar dari device ya saya nggak bisa dengar suara kamu. Halo, jangan keluar dong dari device ini. Paulus, ini pintar nih Paulus nih ya kan. Keluar dia dari device. Dikira dia ada, kami dengar itu pintar nih. Ya pintar nih. Ya silakan Paulus. Sudah kedengaran belum? Silakan Sudah bertanya didengar? Paulus. Ya, pertanyaan Berat kawan, Pertanyaan saya, berat, macam- sulit. Allah. Bertanya aja sulit, apalagi menjelaskan. Silakan Paulus, pertanyaannya. Ya. Aku cuma Halo Paulus. Paul. Mak susah kali si Paul ini loh. Woi Paul. Nggak dengar lo Paul. Paul. Halo? Tunggu si Paul nih, nggak ngerti dia kayaknya nih, nggak pandai dia main TikTok kayaknya nih. Halo? Ya, silakan. Kamu jangan keluar dari sini. Suaramu nggak kedengaran, Paul. Oh ya. Aku Oh, iya, iya. aku minta Umi tolong bacain surat Abasa 1 sampai 10. Surat apa? Abasa. Surat Abasa. Ya. Surat apa? Nih, kau tengok ya. Nih. 1. Sampai 10. Kau tengok ya. Nih, baca sendiri ya. Memangnya ada apa? Panjang itu kalau mau ku baca. Ya, aku bukan mau tanya. Nah, panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Terus, tahukah kamu barangkali yang membersihkan dirinya atau dia ingin mendapatkan apa masalah dengan ayat ini? Ya, pertanyaan saya itu tujuan orang buta itu bertemu Muhammad untuk apa, Ibu? Ingin bertanya, ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Dia bertemu sama Ingin Muhammad. mendapatkan, kan sudah dijelaskan itu. Dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Itu sudah dijelaskan kan? Ya. Kenapa Muhammad kan seorang nabi? Kenapa mukanya masam? Sama Karena dia seorang- manusia. Karena dia manusia. Oh, bukan nabi. Loh, Nabi itu kan manusia, bukan Tuhan. Kami nggak pernah menuhankan. Nabi Bentar itu kan- dulu, Iya. sebentar dulu. Kami tidak pernah menuhankan Nabi. Jadi yang namanya Nabi itu manusia. Sepakat. Terus? Loh, kan nah seorang nabi itu kan seorang yang soleh kan? Sepakat nggak? Oh iya, soleh betul. Kenapa ketika bertemu sama seorang buta untuk tadi menurut pernyataan ibu katanya mau mencari ilmu, tapi Iya. menurut saya sih beliau si buta itu mungkin minta pertolongan untuk menyembuhkan penyakit. Bukan.
Itu menurut Bukan, saya. nggak, jangan nama-nambahin menurut kamu. Kok nama-nambahin ini nggak tertulis? Kamu lucu baca Al-Quran saya, kok kamu pula yang ini kan lucu nih orang Kristen nih. Baca Al-Quran saya, di situ dikatakan dia membelajarkan, saya yang tahu ceritanya. Ummu Maktum adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Ummu Maktum itu sahabat yang mana beliau selalu bertanya karena beliau ingin belajar terus. Pada waktu beliau sedang mengganggu Rasulullah, itu Rasulullah sedang berdakwah kepada kaum kafir. Lalu kau bilang dia mau minta disembuhkan matanya. Kok kau pula yang lebih Tuhan daripada Tuhanku? Tuhanku berkatakan dia ingin dapat pengajaran. Ini kan lucu orang Kristen. Ya udah bikin Al-Quran sendiri lah bang. Bikin cerita sendiri dan jawab sendiri. Ngapain nanya saya? Kamu bertanya Al-Quran saya, dijelaskan kok kamu yang lebih tahu ceritanya. Kok menurut kamu? Menurut kamu dia ingin disembuhkan loh. Mana data kalau dia minta disembuhkan? Kan lucu ini. Kenapa sih orang Kristen kayak gini? Orang Kristen itu kenapa mengintervensi Al-Quran? Bentar dulu. Kamu kan tanya Al-Quran ke saya. Terus kamu bilang pendapat kamu bahwa dia yang tak disembuhkan. Emang kamu hadir waktu itu? Emang kamu kenal sama Ummu Maktum? Emang kamu dapat informasi lain bahwa si Ummu Maktum minta disembuhkan? Pada waktu itu Rasulullah sedang mengajar. Waktu dia meminta, Rasulullah bertanya karena saking girohnya. Dia mengganggu Rasulullah. Dan dia adalah nabi kami, manusia biasa. Kenapa kamu heran dengan nabi kami yang bermuka masam? Tuhan ketakutan aja ada, Tuhan ketiduran, Tuhan kelaparan, Tuhan ngamuk-ngamuk aja ada kok. Tuhan yang mengacak-ngacak orang jualan lebih tercela sikapnya. Nabi kami nggak pernah ngacak-ngacak Ummu Maktum marah-marah. Kau bodoh sekali kau. Tuhan pernah ngatain muridnya bodoh loh. Itu baru tercela, nggak ada otak, nggak beradab, lantam. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Kalau seorang nabi itu kan seorang soleh. Kalau bermuka masam sama seorang buta, apakah dia tempatnya bisa di surga? Ya bisa lah, kan yang buta nggak lihat mukanya masam. Tapi Allah, inilah mantapnya agama Islam ya. Nabi kami yang konon katanya dituduh mengada-ada Al-Quran, bahkan ketika dia ditegur oleh Allah pun dia sampaikan loh kepada umat loh. Dia kan bermuka masam, yang buta nggak lihat. Emang sakit hati yang buta? Yang buta nggak tahu kok nabiku bermuka masam kok. Andai nabiku pargoy pun na'udzubillah min zalik ya. Emang si butanya mah tahu? Yang si butanya nggak tahu gimana mau sakit hati dia. Tapi karena dia nabi yang mulia, dia tetap ditegur oleh Allah. Kau memaki-maki orang tuli nggak sakit hati. Karena yang tuli nggak tahu, nggak dengar. Kau bilang oh jelek, kau jelek, sementara dia tuli. Kau pikir dia sakit hati? Enggak lah. Tapi Tuhan marah karena yang bermuka masam ini adalah Rasul. Dia adalah suri tauladan. Tapi tetap dia manusia. Itulah bukti dia bukan Tuhan. Yang lucu Ya, itu ditegur, Tuhan. ditegur oleh Orang biarlah Tuhan. saya bentar lah dulu. Ada Tuhan. Ditegur oleh Tuhan ya. Yang Sepakat. bentar dulu. Ditegur itu saya menegur anak saya, tanda saya sayang pada anak saya. Justru kalau anak orang saya nggak mau negur. Ada anak orang depan saya nggak pakai baju, saya biarin. Kenapa? Paling saya diam. Ya udah, diam dulu. Saya bilang nih, anak orang nih, saya itu bukan tanggung jawab saya. Tapi ketika anak kandung saya, mereka melakukan hal yang menurut saya tidak boleh. Anak saya misalkannya main sesuatu yang nggak boleh. Nak, jangan. Itu saya tegur. Ya, saya tegur itu karena saya cinta. Tapi saya memang ditegur sama Allah. Nah, inilah hebatnya. Kalau memang Al-Quran buatan Muhammad ibnu Abdullah, kenapa dia sampaikan kepada umat kalau dia pernah ditegur oleh Allah? Bukankah itu mengurangi kredibilitas beliau di hadapan orang? Tapi tidak, justru itu membuat orang yang waras berpikir, wah, dia ditegur oleh Allah loh, bayangkan. Jadi, Berarti Tuhan dia maksudnya apa? Ini gimana sih? Tadi kamu yang bawa ayatnya kalau dia bermuka masam. Sekarang kamu tanya lagi kenapa dia menegur. Kamu ngerti nggak sih konteks diskusi ini? Kan kamu yang bawa ayatnya karena dia bermuka masam. Kan kamu yang bawa ayatnya kalau dia bermuka masam. Terus kamu tanya sama saya kenapa dia ditegur. Nih lo, kamu sadar nggak sih? Kamu normal nggak? Ada masalah nggak dengan telinga? Kita lanjut. Bentar dulu, sebentar dulu lah. Ini akun saya nanti ke band. Kamu bentar. Saya lagi naik dulu. Aduh, orang Kristen nih kenapa sih? Saya lagi naikin akun satu lagi dulu. Nanti ini ke band. Sabarlah Paulus. Dari tadi saya menjawabmu terus loh, menjawab. Tapi kamu nggak nanggapin. Tuhan ngacak-ngacak orang jualan itu gimana menurut kamu? Silakan dijawab dulu. Aku pengen dengar. Menurut kau berakhlak nggak Tuhan ngacak-ngacak orang jualan? Silakan. Nabi bermuka masam kau kan nggak terima. Tuhan mengamuk-ngamuk di tempat orang jualan, menurut kau kayak mana?
Tuhan baper, lapar, nggak ada makanan, terus dia kutuk pohon ara, tuh menurut kau gimana Tuhan temperamen itu? Oke. Jawab. Saya jawab sambil saya balik nanya ya. Itu karena Dari tadi mereka kau kan jualan bertanya, di selesaikan dulu. mereka kan jualan loh. Mereka kan Ya, jualan di jualan. tempat ini apa ibadah. Jadi Di mana? perlu dong Di mana? Kau tunjukkan dulu. Di mana di tempat ibadah? Kau tunjuk dulu ayatnya itu. Jangan kau tipu aku. Aku tahu di mana dia jualan loh. Mereka bukan jualan di tempat ibadah, mereka jualan di halaman. Jangan kau tipu aku Ya, lah. halaman Tuhan kau tempat pelit ibadah. kali. Halaman tempat ibadah aja nggak boleh jualan. Katanya Tuhan pengasih. Pelit kali Tuhan kau. Itu Sekarang kikir boleh kali nggak? Tuhanmu itu loh. Oke, Kikir. baik. Kau bayangkan Oke, ya. baik. Bentar dulu. Tuhan kikir loh itu. Aku punya rumah besar, ada halamannya. Kalau ada orang jualan, menurut kau nggak kuizinkan. Orang kalau bisa jualan di halaman, kuizinkan loh asal tidak mengotori. Ya, ini ada orang jualan Tuhan lagi. Tuhan kok kikir banget sih, halaman rumahnya aja kok diacak-acak. Lagian pula kau pikirlah Tuhan itu. Ngomonglah dulu sama orang-orang itu. Dilarang jualan di sini. Ngomong baik-baik dulu lah. Nggak ada akhlak Tuhanmu. Hei, janganlah jualan di sini. Ini halaman rumahku. Capek aku bersihkannya. Minimal beradab Tuhanmu. Ini langsung ngacak-ngacak loh. Kau nggak terima ketika mak, ditegur. Tuhanku, nabiku bermuka masam, kau nggak terima. Kutanya balik, Tuhan kau jangankan bermuka masam, dibalikkannya meja orang jualan. Nggak nanya dia, jangankan mukanya yang masam itu, juga ketiak-ketiaknya jangan-jangan asam itu karena balik-balikkan meja orang. Sekarang kutanya sama kau, lebih beradab mana Tuhan kau daripada nabiku? Nabiku bermuka masam ke depan orang buta nggak tersakiti karena dia nggak lihat. Nah Tuhan kau orang lagi jualan dibalik-balikkannya meja, padahal di halaman bait Tuhan. Ada nggak larangannya berjualan di bait Tuhan, di depan bait Tuhan? Di mana itu tertulis? Tuhan kau nggak kasih pengumuman dulu, tapi udah ngamuk-ngamuk duluan. Ini aneh-aneh aja Tuhan kau ini. Kau bandingkan akhlak Tuhanmu dengan nabiku, kacau Tuhanmu nanti, hancur. Sekarang kutanya, beradab nggak Tuhan kau itu? Jawab. Beliau Tuhan Yesus itu dia memuliakan namanya dengan harus semuanya harus. Halo. Apa? Jawab aja, aku denger lu. Aku mau naik lagi satu akun. Oh, naikin aja dong. Kan tinggal Ya udah kau jawab. Aku lagi nunggu. Kau giliran menjelaskan aku diam, kau minta dibantah. Giliran aku lagi banyak bicara, kau potong-potong. Maumu apa? Nggak jelas nih orang-orang Kristen naik ke sini. Jadi kenapa akhlak Tuhanmu itu bisa nggak dipertanggungjawabkan? Ada dua lo kebaperan dia. Pertama, nggak ada dia peringatkan dulu orang-orang. Langsung diacak-acaknya orang jualan. Itu nggak ada adab. Kalau menurut kita Satpol PP aja diludahi orang lo kalau kayak gitu sekarang. Dan yang kedua, dia lapar. Udah tahu nggak musimnya buah ora itu berbuah? Ini kutuknya sampai kering. Baperan lo Tuhan mulu, ngeri lo punya Tuhan kayak gini. Mana yang lebih beradab? Tuhanmu atau nabiku? Nabiku bermuka masam, itu pun tidak mengganggu orang lain karena dia bermuka masam kepada orang buta. Orang buta nggak lihat loh, nggak sakit hati loh orang buta, tapi Allah menegur dia karena itu nggak boleh. Bayangkan nabiku cuma bermuka masam kepada orang buta aja diperbaiki oleh Allah, ditegur. Nah Tuhan kau bapaknya kemana waktu anaknya ngacak-ngacak rumah orang jualan? Tuhan kau yang anak itu bapaknya kemana ketika dia kelaparan pohon ara sampai kutuk-kutuk kering? Bapaknya kemana? Nggak bertanggung jawab. Punya anak kok dibiarin berkeliaran, ngerusain pohon ara, ngerusain orang jualan. Hah? Jawab itu, kemana bapaknya? Kok nggak diurusin itu anak? Jawablah. Kalau nabiku diurusin sama Tuhannya, ditegur dia waktu dia bermuka masam. Nah Tuhan Udah. kau bapaknya kemana? Jawab. Heran-herannya Udah. aja kalian ini loh, Tuhan kalian membandingkan Halo. sama nabiku. Jawablah, kemana bapak Tuhanmu waktu dia lagi ngacak-ngacak orang jualan, lagi dia ngutuk-ngutuk pohon ara? Uni Rifa. Jawab. Jangan pura-pura budek, aku tak Macet. kedengar. Macet mana ada macet? Kau yang macet rohani. Makanya jangan kau berusaha menghujat nabiku di sini. Percuma. Tuhan kau tercela di hadapanku. Kubuka aibnya. Kubongkar aibnya. Belum lagi ketika dia memasukkan setan-setan ke dalam B2. Berapa banyak ruginya itu? Orang lagi ternak B2, dibunuhnya itu berapa ribu itu? Ada nggak diganti rugi itu? Keledai orang diambilnya, bilang-bilang nggak dia? Izin nggak dia? Tuhan atau apa sih ini, aneh. Nah turun kau. Nggak bisa kau jawab, turun. Giliran bertanya pengen dijawab, giliran kutanya balik nggak mau menjawab.
Kayak ginilah kalian, pedih ulu hati. Ku bilang tanyalah sesuatu yang bermanfaat bagi kau. Jangan kau bandingkan nabiku dengan Tuhanmu. Dibuka aib Tuhanmu nanti di hadapanku. Bahaya. Ngeri ku bilang. Aku bilang dari tadi gak percaya juga. Bahaya aku bilang. Dada aja kau. Tunggu dulu, aku mau naik pakai akun satu lagi. Dada aja. Tuhan berkeliaran anaknya. Ngacak-ngacak orang jualan. Bapaknya gak tanggung jawab. Nabiku lihat tuh, bermuka masam aja ditegur lo sama Allahnya lo. Ah, ini Tuhanmu anaknya, anak Tuhanmu. Orang lagi jualan nggak dikasih peringatan. Pohon ara dikutuk sampai kering. Bapaknya kemana waktu itu? Yang ada-ada aja kalian ini. Gak bisa jawab, kabur. Giliran seadanya disuruh bicara di sini nggak berhenti ngomong. Ada-ada ya kalian nih. Halo Top One. Halo. Ya, Muslim non Muslim Pak. Muslim non Muslim Pak. Iya, amplop. Turun ya Pak ya. Makanya kalian tuh kalau sama aku tuh bertanya, yang penting buat keimanan kalian, yang penting buat peradaban. Ya, tengok nih contoh yang gak berguna buat peradaban nih. Naik kau. Katanya Oten pintar-pintar, tapi giliran ditanya balik mencret. Ada-adanya kalian nih. Nah, apalagi Samiri. Gak bosan-bosannya kau udah pakai gelang ungu, masih juga kau naik ke sini. Apalagi? Hah? Woi Samiri. Pingsan rohani kau di sini. Woi Samiri. Macet si Samiri ini. Udah turun si Samiri ini. Nggak ada dia. Nggak ada muncul dia ya. Udah aku banyak kali yang permintaan ini. Tunggu aku tolak dulu. Mau banyak kali Wak. Ntar coy, aku hapus-hapus dulu ya. Mak capek juga kayak gini nih. Capek juga ya menghilangkan orang-orang ini. Jangan minta naik dulu. Jangan minta naik dulu guys. Tap-tap layar boleh, hati-hati jangan sampai minta naik. Aduh, kemakan ingus. Kirain air putih, ternyata ada ingus. Aduh, tunggu bentar ya. Ketelan ingus aku. Ketelan ingus. Asin-asin gimana gitu. Ternyata ingus. Rasa keju gitu. Banyak kali, waduh. Bentar dulu aku turunin semua dulu ya. Yang Kristen up gitu, yang Kristen biar dijambak aja. Aku turunin dulu lah satu-satu. Turunin semua dulu. Aku turunin semua dulu ya guys. Capek kali jari ini kayak gini nih. Jangan minta naik dulu. Tunggu dulu. Halo Kak Risi. Halo Kak Risi. Halo Kak Risi. Halo. Kok turun? Kenapa sih? Aku sama aku. Apa baik? Halo N2K. Halo. Halo.
Oh, Turun muslimah muslim kok. oke. Halo Markus. Halo, Halo Markus. halo. Iya, halo. Iya, halo. Halo. Shalom. Ya, silakan Markus. Selamat datang di Komat Labang Faruk, tempat diskusi lintas agama. Di mana kalian umat Kristen boleh bertanya. Silakan. Dengar dulu. Saya cuma pesan saja. Saya tidak mau basa-basi di sini. Hmm. Kau sadarlah kau itu seorang diri kan? Jangan kau cerita bohong-bohong begitu lagi. Yang mana Itu saja yang yang saya- bohong? Ya yang mana yang bohong? Pokoknya bertobat sudah. Yang Stop mana lah yang itu. bohong? Kau banyak cerita tapi nggak bisa buktikan. Yang mana yang bohong? Yang mana yang bohong? Hantu. Hantu lagi. Kau nuduh-nuduh aku berbohong kau. Mana yang bohong? Mana yang bohong? Tidak mau saya lama. Yang mana yang bohong? Kenapa kau Bang Markus naik-naik ke sini kok nuduh-nuduh aku berbohong? Nggak baik kayak gitu loh. Kau Kristen tapi kelakuanmu Kristen banget. Al-Quran kalian itu, yang kalian bangga-banggakan Kenapa? itu. Baca bagus-bagus. Sering kau baca? Ih, kalau memang sering, pasti kau paham lah. Paham lah. Yang mana yang nggak aku paham? Sudahlah, Kalau nggak paham aku belajar. kau bertobat. Kok toh? sudah? Belum lah, baru naik kok sudah. Bertobat ngapa? Ah, ya, Maksudnya tidak- bertobat tidak apa? banyak Aku sholat tobat sering, aku sholat tobat. Hah? Kebanyakan kamu doa-doa itu, jangan kebanyakan narasi kosong di sini ini. Narasi mana yang kosong berisi semuanya kok? Memang ditonton banyak orang. Mana yang kosong? Yang mana? Coba tunjukkan yang kosong yang mana coba. Banyak Ajar- kali. tapi bikin- Yang mana? Coba yang mana? Iya, kalau banyak bisa lah kau tunjukkan satu biar berubah aku, bertobat aku. Ya coba ajar ya aku cara bertobat coba. Saya cuma kasih pandangan saja. Stoplah kau itu menyalahkan Tuhan itu. Kayak gini lah kalian. Aku izin turun lah. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Janganlah turun dulu. Semoga Tuhan Yesus yang memberkati aku. Jangan kau turun. Nggak boleh kau turun. Jangan turun. Kok turun? Aku lagi minta bukti. Aku salah di mana? Kau ajarilah aku dulu. Jangan turun dulu. Apalah kalian ini loh. Kalian kalau mau pargoy, cari koma lain lah. Berserak, Osen berserak. One case, Muslim non Muslim. Muslim non Muslim. One case. Muslim non Muslim. Muslim non Muslim brother. Oke, terima kasih turun. Gak usah minta naik lagi ya. Daripada saya blok nanti. Udah berapa kali minta naik. Kalau mau tap-tap layar aja. Mak, banyak kali nih yang minta naik. Aku turunkan dulu. Halo, gue lihat. Yang Islam Mebel aku turunkan dulu. Halo. Gue lihat. Halo, gue lihat. Pak Sunikaran. Halo. Pak Sunikaran. Ya, Muslim non Muslim, Pak. Halo, Pak. Halo, Tampu Bolon. Muslim non Muslim. Halo, Ya, Muslim non Muslim. non Muslim. Ya, silakan. Mau bertanya atau mau ditanya atau mau diskusi? Monggo. Ya, ditanya, mau ditanya Bu. Mau ditanya. Oke. Kenapa Yesus dituhankan? Silakan jawab. Kenapa dituhankan? Oh ya Bu, Iya. makasih atas informasi pertanyaannya. Yesus adalah Tritunggal.
Di mana tertulis Yesus adalah Tritunggal? Siapa yang bilang Yesus Tritunggal? Kepercayaan orang Kristen kan Yesus itu adalah Iya, Bapa. dari aku tahu itu kepercayaan orang Kristen yang bilang siapa Yesus adalah Allah Bapa. Ya, ada di Bible. Di mana ayatnya? Yuk kita cari yuk. Di mana tertulis Yesus adalah Bapa? Bukan Bapak, Bu. Terus? Makanya bang, kalau Tuhan itu jangan dipanggil kayak so akrab gitu. Jadi susah bedakan bapak aku, bapak abang sama bapaknya Yesus. Makanya Tuhan ya Tuhan aja, jangan panggil-panggil bapak, ribet kita. Nanti kalau aku bilang mana bapaknya Yesus, ah bukan bapakku, salah paham terus. Makanya saya tanya, abang tadi minta ditanya, kenapa bang menuhankan Yesus? Karena Yesus adalah bapak. Memang bapak-bapak dia, masalahnya dia bapak siapa? Bapak siapa dia? Bapak siapa dia bang? Bapak siapa dia? Yesus itu adalah dari Allah Bapa dari umat Kristen. Yesus itu adalah Allah Bapa dari umat Kristen. Iya. Dia Allah dan Bapa gitu. Iya. Di mana? Siapa yang bilang sama abang gitu? Ya di Bible. Di mana tuh tertulisnya? Pasal apa? Ayat kitab apa? Pasal berapa? Nomor berapa? Aku udah lupa, Bu. Yang Ayo jelas udah, kalau memang- gitu aku yang aja udah. Yaudah aku aja yang bantu abang ya. Nah, Iya. Yesus itu mengaku dirinya sebagai apa bang dalam Bible? Kalau dia mengaku sebagai Bapa, apakah Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi? Tidak. Tidak. Bukan. Oh bukan. Oh jadi dia Bapak apa? Yesus adalah juru selamat. Tapi bukan pencipta langit dan bumi. Bukan. Berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Yang jelas Tuhan. Yesus juru selamat manusia yang bertakwa kepada Dia, yang yakin sama Dia. Tapi bukan Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Yesus itu makanya dibilang Tritunggal. Itu kan pendidikan. Itu kan pendidikan. Yesus adalah firman Tritunggal itu Tuhan. apa? Gitu. Tritunggal itu apa artinya? Tritunggal. Ya. Oh, yang dinamakan Tritunggal itu, Bu. Iya. Berarti tiga namanya satu. Firman itu, Tiga? firman Tuhan pun itu juga itu. Apa ini? Ngerti nggak Tritunggal itu apa? Ngerti nggak? Abang ngerti nggak arti Tritunggal? Sepengetahuan Bu kayak Belajar gitu. dulu ya. Ya. Nanti naik dulu kalau mau diskusi belajar dulu ya. Belajar dulu apa itu Tritunggal ya. Kok Ibu bilang begitu? Lu naik lagi nanti kalau udah belajar ya. Abang nggak ngerti apa yang abang ngomongkan aja abang nggak ngerti. Kenapa? Ya. Ya karena anda nggak ngerti, karena anda Kristen. Belajar dulu ya. Oke? Justru Ibu yang nggak ngerti. Ah ya, di mana saya nggak ngerti? Oke, saya tanya. Apa arti Tritunggal? Arti Yang Tritunggal dinamakan- apa? Yang dinamakan Tritunggal, ya tiga yang dinamakan satu. Tiga yang dinamakan satu. Iya. Tiganya apa? Satunya apa? Tiga apa? Tritunggal itu Maha Kudus. Yaudah belajar dulu. Iya, belajar dulu ya. Iya, turun ya. Belajar dulu ya. Belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Belajar dulu membedakan angka dan huruf dulu ya. Masuk lagi PAUD ya. Lagi nggak mau ngajarin bahasa Indonesia, guys. Ya, halo Paulus. Paulus. Apakah umat Kristen seperti itu? Oke, kita maklum. Tiga pola kecil angko yuang. Tigo ang kecil an cie. Cie ang kecil an tigo. Tidak mengerti wa ang joa ang kecil an surang. Halo Tuan Muda.
Halo Tuan muda. Halo Tuan. Tuan, engkaukah itu Tuan? Akulah yang engkau aniaya gitu. Tuan, engkaukah itu Tuan? Turunlah Tuan, banyak cerita Tuan. Ang naik kate nak ngece ang do. Halo Sofia. Sofia. Halo Sofia. Halo. Halo kopi luak white coffee. Luak white coffee. Sudah turun dulu ya Sophia ya. Enyahlah kalian yang tak bersuara yang menjadi berhala. Kim Yoga. Halo Kim Yoga. Halo. Halo. Enyahlah para berhala-berhala. Kenapa kalian naik ke atas? Ya, siapa yang naik tak bersuara? Kena maki ya. Alvero. Halo Alvero. Halo Alvero. Halo Muslim dan Muslim. Halo Muslim dan Muslim. Setang Mio turun. Berisik. Berisik kali lah si Alfaroni. Keluar dulu dari Magicom itu. Halo Kembang. Kembang Lilin. Halo Kembang Lilin. Iya. Sorry Bu Muslim sister. Aku. Oh iya, cantik. Ya Bu. Iya, lagi berdua-dua ya sayang ya. Iya, Suaranya sama kok- aku. Aku pikir dia ngomong berdua. Terus yang satunya yang cowoknya lagi, ya Muslim, kayak gimana gitu. Iya, Mungkin assalamualaikum gagal warahmatullahi paham. Salam warahmatullahi. Ya, baru beres Jumatan di sini. Ya, lanjut. Aku tadi kepikiran, dia berdua sama lakinya ngomong. Dewa calonnya itu, cuma dia nggak ngaku aja. Ayo Mak. Tuh Bang Deo, siapa tuh dua orang tuh biar aku naikin. Baik, siap. Ya, selamat siang. I'm from Bastian Tito, bapaknya Wiro Sableng. Ya, Pak Bastian, Pak I'm from. Semua. Ya, makasih Bang Ajri. I'm from. Ini Aduh. tentang topik apa Mas? Bang Bastian dari mana Bang Bastian? Dari Islam, dari Kristen? Saya saksi Yehova. Hah? Saya saksi Yehova. Saksi Yehova. Oh, saksi Yehova. Ya. Ini paham nih saksi Yehova nih, yang tidak menuhankan Yesus nih. Nih. Ya paham. Itu bukan Paham. Tuhan. Ya. Dia Tuhan. Ya. Tuhan. Iya. Ya. Baik, silakan dengan Unirifa ya. Jangan sampai ongo-ongo dalam boncah ini. Aduh, kalau udah ongo-ongo dalam boncah. Ya, lanjut. Ya. Selamat datang saudaraku. I'm from seorang saksi Yehova yang tidak menuhankan Yesus. Mungkin berbagi ilmu aja brother di sini ya. Kalau enggak bertanya tentang Islam aja, silakan. Saya tuh suka ada orang-orang Kristen yang dari berbagai denom untuk memberitakan pemahamannya tentang Yesus. Tapi sebelumnya saya sapa dulu nih, Bastian. Halo Bastian, Muslim non Muslim? Non Muslim. Standby ya. Di mute dulu I'm from ya. Ada suara anak. Jack Sparrow Muslim non Muslim? Jack Sparrow? Oke, Jack kita turunkan. Oke, di sini ada dua teman Kristen yang satu saksi Yehova. Brother saksi Yehova, silakan dijelaskan posisi Yesus dalam iman Anda. Silakan. Kalau bagi saya Oh, Bastian yang saksi Yehova. Oke. Kalau I'm Saya. from ini? I'm from ini apa agamanya? Hah? I'm from agamanya apa? I'm from. Oke, turun. Oke, Bastian, silakan dilanjut, brother. Bagaimana posisi Yesus dalam keyakinan Anda? Kalau dalam keyakinan saya sendiri sebagai saksi Yehova, Yesus itu bukanlah Tuhan. Dia Dimatikan dulu, ada musik di belakangnya. Oke.
Ya, Jack Sparrow, halo Muslim dan Muslim, sudah saya turunkan. Muslim Uni, alhamdulillah Muslim. Ya, kita prioritaskan yang non Muslim ya, kan sudah saya Ya Uni, turunkan. sehat Uni ya. Siap. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bastian. Oke, jadi Yesus itu bukanlah Tuhan. Dia Itu hanyalah... ada musik loh, bisa matikan dulu nggak itu? Oh ya, bisa. Matikan dulu itu. Biar kita fokus diskusinya. Mesiahku itu mulut aku. Itu bibirku itu kalian suruh mute. Itu aku yang ngomong itu. Halo Joker. Joker. Pak Joker. Oke, lanjut ya Uni. Ya lanjut dek. Kalau bagi kami sendiri saksi Yehova, Yesus itu bukanlah Tuhan. Jadi dia hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan. Tuhan di antara tuan-tuan kecil lainnya. Jadi I'm from. Kalau naik ke sini jangan aneh-aneh lah. Dari turunkan 2 kali nggak usah minta naik lagi. Begini, Lanjut dek. jadi intinya di ajaran kami saksi Yehova dan saya sendiri, saya memahami bahwa dia bukanlah Tuhan. Tapi saya menghormati dia sebagai Tuhan. Itu saja. Nggak terlalu Nah, panjang. posisi Tuhan ini sama seperti manusia biasa yang diberi kelebihan seperti para nabi dalam Ya. perspektif Islam ya. Nah, kalau Tuhan yang pencipta langit dan bumi sendiri siapa namanya? Ya Allah, Yahweh. Yahweh. Orang saksi Yehova ini apa yang berbeda dengan agama Kristen lainnya, brother? Ya, kan perbedaannya kan kalau misalnya di dalam kekristenan lainnya, khususnya di dalam Protestan, kan mereka ada itu yang namanya Allah Tritunggal. Kan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi 3 pribadi itu dalam pemahaman mereka. Tetapi pribadi yang dimaksud di sini adalah bukan seperti misalnya ada saya, ada Uni Rifa, terus ada satu lagi. Tapi bisa Bapak memiliki perasaan, Bapak juga memiliki pikiran, gitu. Begitu juga dengan Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Tapi mereka satu. Begitu pemahaman mereka satu. Di dalam mengerjakan semua tugas-tugas mereka itu tidak pernah pisah-pisah. Nah begitu Uni. Tapi kami saksi Yehova tidak mempercayai itu. Kami tidak mengakui kalau Yesus itu adalah Allah. Tapi kami hanya menganggapnya sebagai Tuhan, itu saja. Kalau berdoa berarti kepada Bapa Iya, Yahweh berarti. itu aja. Bukan kepada Yesus. Kalau tapi Yesus dimuliakan ya. Apa? Tapi Yesus tetap dimuliakan Ya kami menghargai dia sebagai Tuhan. sebagai Tuhan. Gitu ya. Ya mungkin Bang Dewa ada pertanyaan kepada orang saksi Yehova, Bang Dewa. Ya, sepertinya sih Double ya? Double. kalau pertanyaan ke saksi Yehova yang di mana dia percaya kalau Yesus itu adalah utusan, ya berarti kan tinggal kita mencari Yesus ini diutus untuk siapa dan apakah ada nubuatan lain yang diucapkan oleh Yesus. Nah, mengenai soal Tritunggal ini antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ketiganya ini bukan Tuhan, tetapi melainkan Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah utusan, dan Roh Kudus itu adalah sebagai penyampai firman yang ditugaskan oleh Bapa. Jadi posisi mereka ini bukan Tuhan, melainkan antara Allah, Bapa, dan satu lagi adalah malaikat. Itulah yang benar. Dan kalau misalkan toh sudah mengakui Yesus itu hanyalah Tuhan, bukan Tuhan, ini artinya kan selangkah lagi. Berarti kita masuk kepada nubuatan. Nubuatan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Bible. Dan juga di sini Bang Bastian
harus tahu Yesus ini diutus untuk siapa. Karena Yesus itu membawa agama, tetapi agama Yesus itu hanya diperuntukkan untuk keturunan Bani Israel. Bukan untuk seluruh dunia, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu Pak Bastian. Nah, Pak Bastian harus tahu nanti apakah ada untuk seluruh dunia, sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Nah, untuk kami sebagai orang Indonesia mana? Nah, di situ Pak Bastian harus mengkaji lagi Bible. Ya, Pak Bastian ya? Pak Bastian? Ya, gimana Pak Bastian? Ada tanggapan? Kita sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible aja, kalau Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Sementara dia itu bukan Bani Israel. Ketika yang namanya Nabi Musa menyerukan umatnya, Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, wahai kaumku. Nah, kenapa pada saat Yesus diutus, Yesus mengucapkan, wahai Bani Israel? Karena beliau itu bukan Bani Israel. Tetapi memang beliau itu diutus untuk orang-orang Bani Israel. Begitu. Karena Yesus tidak punya garis keturunan. Lain halnya dengan Nabi Musa, Nabi Adam ketika memanggil Bani Israel, ketika memanggil kaumnya, dia selalu berucap wahai kaumku, wahai kaumku. Nabi Musa pun mengatakan wahai kaumku. Nabi Abraham mengatakan wahai kaumku. Sementara Yesus Kristus mengucapkan wahai Bani Israel. Kenapa dia seru Bani Israel? Karena Yesus bukan dari Bani Israel, tetapi Yesus itu diutus untuk orang-orang dari Bani Israel, kepada Bani Israel. Begitu Pak Bastian. Silakan Pak Bastian. Keren banget Bang Dewa ya. Kenapa nih? Siapa sih gurunya? Nah, Uniripa tuh siapa lagi ya tuh? Dia banyak belajar. Ya, Bastian, itu pertanyaan logik dari Bang Dewa. Kenapa? Kami nggak tahu ya kalau di Kristen. Kalau kami umat Islam tuh memang begitu. Aku nggak pakai filter, jangan gedein. Harus pakai filter dulu baru digedein. Jadi kami dalam Islam itu kata-kata dalam kitab suci itu dikaji itu kata-katanya. Ketika ada nabi yang berkata ya Bani Israel, maka kalau dia seandainya memasukkan orang lain ke dalam himbauan dia, berarti dia tuh khilaf, salah. Masa seorang nabi nggak ngerti dia untuk siapa? Ya Bani Israel, berarti dia memanggil Bani Israel. Bang Dewa itu betul-betul menunjukkan betapa dalam Islam itu bahasa itu betul-betul dipertanggungjawabkan. Kalau Nabi Isa itu ya Bani Israel, kalau yang lain ya kaumku. Nabi Muhammad ya ummati gitu. Nah, Bang Bastian ini mengikuti Yesus, menjadikannya sebagai Tuhan, itu atas dasar apa? Mungkin itu pertanyaannya kali Bang. Silakan. Berbagi ilmu aja Bang, tapi kami tidak memaksakan kok harus bisa menjawab juga. Kami sangat menghargai Anda, karena kami yakin Anda bukan salah satu dari barisan penghujat ya. Silakan brother. Silakan dijelaskan saja apa yang ingin dijelaskan. Apa alasan Anda mengatakan bahwa kita di tahun 2025 ini tetap harus mengikuti Yesus? Wah, saudara kita turun. Mungkin Bastian gak enak, mungkin mau menjawab. Ini Bang Abdurrahim Rahim ini udah 3 kali saya turunkan. Halo Bang Abdurrahim, sudah 3 kali saya tolak permintaannya karena indikatornya itu Muslim, namanya ada Abdulnya. Muslim atau non Muslim? Bang, sudah 3 kali saya tolak. Ini Pak Yahyari juga sudah saya tolak ini. Halo Pak Yahya. Yang saya tolak jangan naik lagi ya. Assalamualaikum nih, habis dari masjid nih, saya nanti udah di depan duduk, saya bantu nih. Itu saya turunkan tadi, yang udah minta naik ditolak, itu saya turunkan tadi. Saya turunkan. Ria. Halo, assalamualaikum Uni.
Waalaikumsalam, ada yang mau disampaikan? Muslim ya? Muslim Uni, sehat selalu nih. Ya, ada yang mau Semangat terus. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Noise soalnya. Udah cukup gitu aja nih. Makasih ya udah naikin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hemaru? Oh, Hemaru ini noise nih. Hemaru. Oke. My love. My Lope. Halo. Hemaru minta naik lagi, coba. Halo Hemaru. Halo Hemaru. Halo Hemaru. Noise Sorry Pak. Kak Uni, kepencet. Ya, oke. Inisial R. Halo inisial R. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Muslim dan Muslim? Muslim Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak? Mau nanya Uni. Ya. Dulu istri saya kan Protestan. Udah lama. Sebelum nikah sama saya pun sudah mualaf lah dia. Sekarang dipaksa balik ke Kristen sama keluarganya. Terus istri saya memutuskan nggak apa-apa lah, nggak diakui keluarga pun nggak apa-apa gitu. Yang penting saya tetap Muslim. Oke. Terus pertanyaannya, kalau misal kata saya nurutin istri itu untuk tidak menghubungi keluarga istri saya itu gimana nih? Untuk sementara waktu ambil mana nih? Ada mudarat 1, mudarat 2, ambil yang paling sedikit mudaratnya. Kalau lebih mudarat untuk mengikuti istri, misal nanti akan terjadi perpecahan, pertengkaran yang akan berimplikasi keburukan kepada keluarga. Ambil yang ini, upayakan kebaikan, upayakan sesuatu yang baik, bicarakan yang baik. Tapi kalau memang ternyata lebih mudarat dan merusak akidah kemudian, tidak masalah. Bukankah Nabi Nuh saja disuruh meninggalkan anaknya yang kafir? Nabi Nuh alaihissalam loh, seorang nabi loh. Kenapa harus khawatir? Ya, kita itu yang tidak boleh menzolimi. Berbuat baik itu pilihan. Makanya diksi Al-Quran itu keren banget loh. Tidak dilarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak menyerang kalian, ya, tidak melawan kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman. Tidak dilarang. Kenapa Allah nggak bilang aja wajib kalian berbuat baik kepada non-muslim? Ada nggak kewajiban kita berbuat baik kepada mereka? Artinya berbuat baik kepada mereka itu bukan kewajiban, tetapi pilihan. Yang mana pilihan itu berimplikasi kepada pahala, menunjukkan akhlak kita, menambah kualitas kita. Tapi kalau kebaikan kita justru merusak akidah kita, Anda dan istri, ya tidak perlu dulu berbuat baik kepada mereka yang memang tidak baik. Kenapa? Imam Syafi'i itu pernah berkata, menurut ulama yang pernah saya kutipkan katanya ya, kezaliman itu cukup zalim seseorang yang merendahkan diri di hadapan orang yang tidak menghargainya. Mereka tidak bisa menghargai akidah istri Anda. Istri Anda dipaksa untuk kembali. Ingkari itu. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Untuk sementara waktu mungkin ada baiknya untuk tidak berkomunikasi dulu. Ya. Tapi bukan berarti membenci mereka, melakukan tindakan-tindakan keji kepada mereka. Bertawakuf, berdiam diri. Berdiam diri saja dulu. Enggak, karena pernah Gitu, suatu saat itu gini Uni. Pernah itu hari keluarga istri saya itu menghubungi saya, nanya kabar. Terus istri saya itu tahu kalau saya lagi ngomong keluarganya. Istri saya itu marah, enggak usah. Aku sudah enggak dianggap, berarti aku enggak mau nganggap mereka juga gitu nih. Ajarkan istri yang baik, jangan putus silaturahim. Ajarkan itu, ada hadis dalam surah Al-Mumtahanah itu, ayat ke-8 itu, bacakan itu. Waktu itu Fatimah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Waktu itu beliau kedatangan ibunya yang masih kafir.
beliau bertanya kepada Rasulullah, maka itu asbabun nuzul dari surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Coba dipelajari itu. Ajarkan itu kepada istri. Tugas Anda sebagai suami kan mendidik. Terkait tentang urusan duniamu, Rasulullah saja berkata, itu urusanmu, kamu yang tahu. Karena apa? Yang tahu keluarganya ya dia. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa memberi fatwa, tidak bisa memberikan ide dan gagasan terkait masalah rumah tangga. Yang tahu siapa keluarga istri Anda adalah istri Anda. Yang tahu sifat istri Anda adalah Anda. Maka saya tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Mengambil sikap itu bukan urusan saya untuk memberi tanggapan. Ya karena saya sendiri bingung kan. Bacakan surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Baca, pelajari surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Oke. Iya, makanya Karena baca surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 dan pelajari. istri saya juga orang Batak juga. Iya. Dulu dia Protestan. Sebelum nikah dengan saya juga udah dia belajar tentang Islam jadi mu'alaf. Ya, ya itu bantu istri Anda mempertahankan akidahnya. Kalau kalau memang asbabnya keburukan nanti berkomunikasi untuk sementara waktu ya ikuti aja dulu ya. Anda yang tahu sifat istri Anda lah. Anda yang tahu sifat istri Anda yang tahu sifat keluarganya. Tentu kalian yang lebih tahu bagaimana bersikap. Apa yang diambil. Yang penting dalam Islam itu kan saya sudah jelaskan, tidak terlarang berbuat baik, tidak ada dipaksa kita untuk berbuat baik kepada mereka, kecuali ada ayatnya wajib kalian berbuat baik, nggak ada, tidak terlarang. Artinya itu pilihan. Berbuat baik ya dapat pahala, nggak berbuat baik juga tidak berdosa. Gitu. Oke, terima kasih Uni atas pencerahannya. Baca itu surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Terima kasih Uni, terima kasih semuanya. Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk saudaraku yang muslim, kalau udah ditolak oleh Unirifa 3 kali, saudara jangan minta naik lagi, kan? Tadi begitu banyak, alhamdulillah udah dihapus. Kalau makin banyak, noise kalau Unirifa kan ingin berdiskusi dengan Oten, saudara muslim, janganlah ya. Sampai Unirifa udah 3 kali ditolak, nanti seolah-olah kami moderator tidak memberi kesempatan ya. Lanjut Uni. Pengguna apa ini? Kenapa obek Udah duduk kepental belum? itu? Udah. Harbenua. Pengguna tip top ya. Pengguna tip top udah nampak Uni? Iya. Udah. Pengguna tip top. Pengguna tip top. Pengguna tip top. Halo, sekali lagi saya panggil, nggak ada jawaban saya turunkan ya. Pengguna tip top. Oke. Nih, kalau misalkan istri melawan terus sama suami gimana nih? Oh, cari istri baru Dewa. Jual aja Bang bininya Bang. Udah digadai kemarin nih. Lumayan. Udah digadai Gadain aja kasihan. dulu kan. Nggak ini loh nih. Kalau misalkan Dewa ajak tidur dia suka nggak mau lu nih. Oh, Dewa udah rayu. Ya mungkin dia pengen nonton film Korea. Naga sebentar Naga. Dewa sudah rayu, ya kan, sudah kasar, sudah halus, tetap dia nggak mau lu nih. Dewa sampai bingung nih. Kira-kira kenapa itu? Ya yang Dewa ajak istri orang soalnya nih. Ini dia. Oh iya. Ujungnya kan, ujung-ujungnya kan, makanya aku udah cari izin. Makanya saya Sudah potong. diduga. Sudah saya duga. Ya, namanya juga Bang Dewa. Ben, kami sama-sama siap soal. Halo, Loria. Kak Loria. Halo Kak Loria. Lo Obek udah diangkat barusan lo. Halo Kak Loria. Halo. On story. On story. Belum ada tamu nih, belum nampak. Di bawah belum nampak, di atas udah nampak, di bawah belum nampak. Belum ada, langsung di typing kan? Di bawah belum ada. Makin banyak ini kayak udah dilapor akun Bang Faruq ini. Makin banyak orang nggak minta naik, disitulah belum ada, tengok, belum ada orangnya.
Udah nampak belum? Messi apa si Yan Oberi belum ya? Kok belum ada juga? Mom and Me udah nampak. Pak, sama kita nampak Uni, tapi di bawah belum. Sama kita nampak Sian nih, Yan Oberi nampak. Kalau udah bersuara nanti dia baru langsung diituin. Nah, kan belum tengok, belum kan? Kali ya. Ngeri kali. Sama kayak akunnya Bang Ustadz Arif ini, Bang Paru ini. Berat dia. Mom and Me halo. Ya, Mom and Me. Halo. Muslim Umi, nyimak Umi kepencet. Oh iya, oke. Oh, Bapak maling ayam itu, habis maling ayam Pak ya? Ngebagi-bagi. Sekali Dewa suaranya. Makanya Uni Rifa, saya bilang tadi sama Uni, kalau ada 20 harus dihapus semua permintaan. Itulah kadang-kadang seorang muslim kalau kita hapus marah dia kan. Karena harus dihapus. Kalau enggak dinaikkan orang nggak bisa, nggak tahu kita. Harus dihapus terus. Halo Balung. Nggak ada ya? Turunkan Belum. dulu. Naikkan dulu semua. Belum ada kah? Dewa sama Dewa itu. Yang belum ada tuh, naikkan dulu. Halo Dewa. Ya, Halo Dewa. ya. Bukan Dewa itu Dewa Gondrong bukan? Ya, Dewa nggak gondrong. Halo Umi. Assalamualaikum. Ya halo Pak. Salam Muslim Pak. Muslim Umi. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Mau tanya ini apa? Kitab Injil Barnabas itu emang asli Umi? Itu kitab apokrifa bagi orang Kristen Pak. Orang Kristen tidak menganggap itu sebagai kitab. Itu emang ada yang aslinya Umi? Sebenarnya kitab itu saya nggak pernah bilang kitab itu palsu ya. Cuman kitab itu tidak diterima, tidak dikanon, tidak masuk dalam kanon. Suara anak-anaknya Pak. Oke, siap. Tidak masuk ke dalam kanon. Siap Umi. Terima kasih banyak untuk informasi. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu Ini beli Dewa kaos nih. nih? Mau beli kaos siapa tahu? Tanya, Enggak ya? tanya tuh. Baik, Pak Lindung. Selamat siang menjelang malam menuju pagi hampir siang. Pak Lindung. Just apa nih? Just Mau very cari apa dulu? Mau ke klinik ntar lagi Bang Dewa 1 jam lagi. masih lama. Dewa bentar lagi juga ini mau berangkat ke ini ke Jepang, ada acara ketemuan sama Tuan Ajinomoto. Aku ke klinik. Aku mau cari obat buat ini. Mau tambal gigi juga. Ke Bogor aja nih nanti kalau soal gigi ya. Nanti Idul Adha, kebetulan Idul Adha banyak gigi sapi. Parah ini emang. Halo, Ferry. Aku guys teman-teman ya, aku tuh lagi nggak enak body karena pertama gigi aku nih ini yang hitam ini mau aku tambal, takut tambah besar. Dulu aku suka lihat ada hitam-hitam tengahnya itu bolong karena kan lucu. Sekarang makin apa, nanti aku mau tambal dulu. Yang kedua mau cari obat yang pilek menahun ini, pilek terus nih. Halo, turun aja kata Ferry nih. Halo, selamat. Halo Pak Selamat Pasar Ibu.
Halo. Ya, Pak Selamat. Ini ibaratnya nih ya, kalau misalkan terjadi kecelakaan, Titanic, tahu kan film Titanic? Nah, ini satu-satunya orang yang selamat ya ini, Pak Selamat ini. Walaupun Tapi dia belum tetap ada. aja. Dia belum nampak. Dia belum kelihatan. Ya, Pak Selamat. Kita udah lihat dia. Orang nggak lihat. Cuman kita doang yang lihat dia. Oh, mata kita berarti ya. Hebat, diberi kelebihan ini. Mata batin kita bisa lihat. Orang lain nggak bisa lihat. Cuman kita doang. Berarti kita hebat. Iya. Wah, Pak Selamat malah celaka turun. Aduh. Kenapa ini Bang Dewa kok nggak ada yang mau bertanya ini? Ini Bastian. Untuk saudara muslim, kalau gitu. Untuk saudara muslim yang udah ditolak, nama-nama muslim ditolak dulu ya. Mohon maaf ya, biar komelnya agak kuat loh. Saudara muslim yang minta permintaan naik, kita tolak dulu ya. Biar kuat komelnya, kita naik yang nama-nama hotel aja ya. Yang kita naikkan. Saudara muslim saya tolak semua. Halo cinta Yesus. Halo cinta Yesus. Halo cinta Yesus. Halo. Halo Kak cinta Yesus. Terlihat di bahu nih. Di bahu nih. Ada. Halo Kak cinta Yesus. Sapalah dulu Bang Naga, nggak dengar dia suara. Ya, di bawah yang belum terlihat, makanya dia itu. Ada, oke udah ada ya. Cinta Yesus. Halo. Cinta Yesus. Satu kali. Cinta Yesus. Dua kali. Cinta Yesus. Oke. Laut. Kemenangan. Kemanman apa nih? Kemanman. Tapi turun orangnya, belum ada, terlempar. Si Ici Kibrit besar kali ketawanya Ici Kibrit. Aku habis inilah ke klinik lah. Gak enak banget perasaan. Tolong ya saudara muslim, tengok orang naik ya. Aku janganlah minta naik saudara muslim. Bastian, udah nampak belum Bastian? Ini nampaknya Uni naik tadi ya, si Bastian ini ya. Udah ada poin, ku tengok dia. Bastian. Halo Bastian. Kelihatan. Fisik. Salah. Visi tour. Bang Dedeo, ini dulu handle dulu ya. Aku mau ke klinik dulu aja ya. Akun Messi aku minta tolong di follow aja Bang Naga, biar standby di sini. Akun besar ku turunin ya. Ya. Ini aku mau ini dulu. Kayaknya denyut-denyut kepala aku sebelah sini. Pilek aku. Bang Dedeo, handle dulu ya sama Bang Faruk ya. Ici Kibri. Bang Dedeo. Si Tuo kalau di Jambak mana sih? Si Tuo mana si Tuo ini? Ini Dewa mau beli bahan lagi nih. Ah, banyak kali ceritamu Dewa. Kalau dari setengah jam. Itu ada si Bastian di atas itu. Ini aku turun nih, aku turun. Yang akun aku Messi ya, aku standby. Bang Naga jangan lupa suruh minta tolong follow sama netizen ya. Siap.
Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lainnya yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.